Apakah kalian tahu atau pernah merasakan bahwa perjodohan tak selalu baik-baik saja? Ada juga yang bisa membahayakan diri kita sendiri. Contohnya, seperti kisah nyata yang satu ini. Ada pasangan yang dijodohkan, tapi ia pintar bermain peran untuk mengambil hati orang tuanya. Padahal aslinya berbeda. Dia memiliki rencana yang jahat di balik semua itu. Kisah nyata ini berjudul Akibat Perjodohan dengan Orang yang Salah. Kisah ini dimulai dari Dimas yang belum bisa move on dari Siska, mantan terindahnya. Arini yang tahu kelakuan suaminya jadi melaporkan kepada mertuanya. Kelakuan Dimas membuat Arini sakit hati, hingga akhirnya ibu Dimas menegur Dimas. Sekarang, blokir semua akun tentang dia. Kamu juga nyakitin Arini. Dia itu istri kamu yang harusnya kamu jaga, nak. Aku minta maaf. Aku udah berusaha, tapi aku gak bisa. Siapa sangka Arini langsung memaafkan Dimas. Hanya saja Dimas harus memutus koneksi dengan Siska di seluruh sosial medianya. Oh Besti, tiba-tiba ibu Dimas mengalami sesak. Satu-satunya yang diharapkan adalah Dimas. Iya Rin, ada apa? Mas, kamu lebih baik pulang sekarang ya Mas. Karena ibu ini jantungnya kambuh Mas. Ibu gak kuat lagi kayak nafas sakitnya. Mas, kamu pulang sekarang ya. Iya, aku pulang sekarang ya. Kamu tolong jagain ibu. Ya Allah. Kedatangan Dimas membuat keadaannya semakin tegang. Sang ibu memberikan pesan terakhir sebelum dirinya dinyatakan meninggal. Ibu cuma mau berpesan sama kamu, nak. Jangan pernah kamu sakiti Arini ya. Jangan sia-siakan dia ya. Dia hanya sebatang kara, nak. Kamu janji ya sama ibu, nak? Iya Bu, iya, aku janji. Tapi ibu harus sembuh ya Bu, ya. Ibu harus sehat ya. Terima kasih, Dimas. Ibu. Loh, maksudnya apa ini Besti? Surat warisan sang ibu benar-benar di luar dugaan Dimas, sampai membuat Dimas marah. Kepada Dimas Kurniawan dan istrinya, Arini Setiawati, sepeninggal saya. Ini perlu diperhatikan, apabila salah satu dari mereka ada yang berkhianat atau menggugat pisah pasangannya, maka dia akan kehilangan hak warisnya dan semua warisan akan jatuh kepada orang yang disakiti atau yang digugat pisah. Kok bisa pas gitu ya Besti? Dimas bertemu dengan Siska yang dalam bahaya. Dimas gak hanya menolong Siska di sana, Dimas juga memberikan tempat tinggal yang aman untuk Siska. Astaga Besti, Siska tetap mendapatkan teror. Makanya lagi-lagi dia minta pertolongan Dimas. Demi menolong Siska, Dimas juga berbohong kepada Arini. Oh, ini dari kantor. Aku harus ke kantor sekarang, ada yang harus aku kerjain. Tumben banget Mas, malam-malam kayak gini. Iya, ini baru aku kasih tahu. Ada hal penting yang harus aku selesaiin. Aku berangkat dulu ya. Astaga Besti, di saat seperti ini, Siska ingin memanfaatkan keadaan untuk kembali dengan Dimas. Tapi Dimas gak bisa, apalagi karena wasiat dari sang ibu. Dimas, aku nyesel banget karena udah ninggalin kamu dulu.
Aku mau kamu balik lagi sama aku. Kamu mau kan? Oh Besti, kedatangan Arini makin membuat keadaannya tegang. Dimas dan Arini meninggalkan Siska di sana. Tega sekali Dimas kepada Siska. Mimin gak nyangka kalau Dimas bisa berkata seperti itu kepada istrinya. Kamu gak pernah menghargai aku sebagai istri kamu ya? Sampai kamu mengizinkan dia tinggal di rumah itu. Aku minta kamu jangan pernah temuin Siska lagi. Dan kamu dengar ya, Rin ya? Aku yang memang gak ada niatan buat kembali sama dia. Tapi bukan berarti aku bakal jatuh cinta sama kamu. Gak akan pernah. Keadaan semua ini membuat Dimas dalam emosi. Sedangkan Arini berusaha meminta pertolongan dari pengacara keluarganya. Aduh, kelakuan Arini membuat Dimas semakin marah, Besti. Tapi gimana pun, Dimas tetap ngotot dan tidak mendengarkan Arini. Di lain sisi, Siska masih mengharapkan kehadiran Dimas. Bahkan bisa-bisanya dia kepikiran berbagai cara untuk merebut Dimas kembali. Dimas buka Dimas. Dimas buka pintunya Dimas. Kamu? Berani banget ya kamu datang ke sini cari suami saya? Dimas mana? Aku cuma ada urusan sama Dimas. Mas Dimas lagi kerja belum pulang. Lagi pula dia juga gak akan mau lagi ketemu sama kamu. Jadi kamu stop deh kejar-kejar dia. Lagian aku tuh tahu ya seperti apa hubungan kamu sama Dimas hari ini. Lagi-lagi Besti, Siska hampir dicelakai oleh sosok misterius. Untung saja ada Dimas yang menolongnya. Mimin heran sama Siska. Setiap seperti ini, Siska akan terus memanfaatkan keadaannya. Apa yang dimaksud sama Bibi ya Besti? Kenapa Bibi ingin memberitahu sesuatu sama Dimas? Bahkan Arini yang tahu, jadi membuat Arini sangat marah. Dira! Kenapa dia tadi saya panggil-panggil gak datang? Maaf Bu, saya nggak dengar. Bohong kamu ya? Berani-berani kamu sekarang mau ngelawan saya, iya? Enggak Bu, saya nggak berani melawan Ibu. Gak usah bohong kamu. Kali kamu akan saya pecat. Siapa laki-laki itu Besti? Apa jangan-jangan mereka adalah sosok jahat selama ini? Ya ampun Besti, Mimin gak percaya kalau Arini tega melakukan ini. Biar dirinya gak ketahuan, mereka sampai rela menyekap Bibi. Tuh kan, Dimas mencari keberadaan Bibi. Padahal ini semua udah rencana Arini. Ya ampun Besti, Bibi gak nyerah. Dia berusaha pergi dari gudang itu. Berkat usahanya, Bibi bisa menemui Dimas di kantornya. Betapa kagetnya Dimas mengetahui Arini yang memiliki pacar bernama Rudy. Bahkan selama ini, Bibi terpaksa menolong Arini membawa laki-laki itu pergi. Sayang! Aku kangen banget loh sama kamu. Juga kangen banget sama kamu. Aku tuh pengen telepon kamu mesra tapi gak bisa karena ada suami aku. Tapi sekarang nggak ada kan? Gak ada dong. Kalau misalnya ada, aku gak mungkin undang kamu ke rumah. Astagfirullah, Bu Arini. Bisa-bisanya Ibu masukkan laki-laki di rumah ini pada saat Pak Dimas tidak ada. Apa kalian tidak malu mesra-mesraan di sini? Bi, saya minta Bibi tutup mulut ya tentang kejadian hari ini. Enggak Bu, enggak. Saya nggak bisa melihat Pak Dimas dikhianati sama Ibu. Ya terus mau Bibi apa? Bibi mau laporin semuanya, kayak gitu. Sebelum Bibi laporin semuanya, kita berdua bisa habisin Bibi. Mas Dimas kok udah pulang aja sih? Mas, harus pulang Mas sekarang. Bibi. Iya Bu. Anterin dia keluar lewat belakang. Buruan sekarang, buruan. Assalamualaikum.
Prin? Ya, Mas. Mas? Kamu capek ya, Mas? Sini aku bawain, Mas. Oh, Besti. Dimas berhasil menangkap Arini bersama pacarnya di rumah Dimas sendiri. Mimin gak nyangka kalau Arini setega ini. Dia rela melakukannya demi harta. Ternyata selama ini Siska dan Ruki sengaja menjebak Dimas agar selingkuh bersama Siska. Biar harta warisannya hanya milik Arini. Terus kamu nyelidikin dia? Kamu cari tahu soal dia? Oh ya, iya dong. Dan aku punya ide untuk mendekatkan kembali kamu dengan Siska. Supaya aku bisa menuduh kamu menduakan aku dan aku bisa mendapatkan seluruh harta warisan kamu. Berarti kamu juga yang neror dia ya? Bukan aku tepatnya. Tepatnya adalah Rocky. Berarti selama ini sosok misterius yang ingin mencelakai Siska adalah Ruki. Bukannya merasa bersalah, mereka malah menyakiti Dimas, membuat tidak sadarkan diri. Mereka menculik Dimas ke gudang kosong. Ya ampun, Mimin gak nyangka dengan Arini. Benar aja, Besti. Arini membohongi Siska tentang keberadaan Dimas. Untung aja Siska dan Bibi berhasil menemukan Dimas lebih dulu. Oh, Besti. Ruki dan Arini berhasil dikepung oleh para polisi. Walaupun mereka yang berusaha kabur, hanya Ruki yang berhasil ditangkap. Makanya para polisi berusaha mencari cara menemukan Arini. Diam, Pak. Diam, Pak. Masih, Pak. Diam. Pak Denny, buah ini aman kan? Ya, Pak. Udah, kejar. Kejar. Kejar, Pak. Lepasin saya, Pak. Gak nyangka kalau Arini juga setega itu dengan Ruki. Dia tega meninggalkan Ruki yang tertangkap polisi, sedangkan dirinya sembunyi di rumah bekas orang tuanya. Seram sekali, Besti. Arini memimpikan ibu mertuanya. Memang ini semua karena ulah Arini sendiri. Ibu ngapain sih, Bu, di sini? Ibu kan sudah meninggal. Saya belum tenang sebelum saya ketemu sama kamu. Saya marah sama kamu. Saya tidak akan memaafkan kamu. Kamu harus dihukum, Arini. Ibu! Atas perbuatan kamu kepada Dimas. Ya Allah! Ibu lepas, Bu! Arini malah terperangkap di dalam kamarnya. Siska dan Dimas berusaha mencari keberadaan Arini dari Ruki. Mereka yang berhasil tahu keberadaan Arini berusaha menemukan Arini. Gaswat, Besti. Arini sudah dalam keadaan tidak sadar. Untung aja Siska dan Dimas menemukan Arini tepat waktu. Nyawa Arini sudah tidak bisa ditolong. Dirinya dinyatakan meninggal. Ini semua karena perbuatan jahat dirinya sendiri. Melihat ini semua, Dimas menyadari kalau Arini bukan jodoh yang baik untuk dirinya. Dan menyadari bahwa jodohnya yang baik adalah Siska. Semoga ini awal yang baik untuk Dimas dan juga Siska.